Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu pada hari ini? Tetap semangat ya kita belajar, walaupun dalam keadaan daring. Nah, materi hari ini anak-anak akan mempelajari tentang usaha penanggulangan pemanasan global. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harapkan kalian dapat melakukan kegiatan literasi dan dapat mengidentifikasi upaya bagaimana penanggulangan pemanasan global. Kemudian kalian coba membuktikan upaya penanggulangan pemanasan global dengan melakukan pengaruh tanaman terhadap suhu bumi dengan cara menanam tanam. Nah, perhatikan gambar yang ada di slide PTT yang Ibu tampilkan ini. Pernahkah anak-anak Ibu melakukan kegiatan seperti yang ada di gambar ini? Kemudian coba, ada enggak hubungannya terhadap pemanasan global apabila kita melakukan gambar satu? Seperti menanam pohon di lingkungan sekitar kita atau di rumah kita atau di pekarangan sekolah. Kemudian membuang sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Pernah tidak anak-anak ibu? Kemudian bagaimana kita menanggulangi pemanasan global? Kalau dari gambar ini ya kita bisa melihat banyak sekali orang-orang menanam pohon untuk menanggulangi pemanasan global. Nih, ada nggak upaya bagaimana cara mengurangi dampak dari pemanasan global? Nah, salah satunya ya anak-anak, kita mengubah perilaku pribadi kita. Yang pertama, seperti gambar yang ada, membuang sampah. Yuk anak-anak ibu, membuang sampah pada tong sampah tidak. Kemudian ada tidak anak-anak ibu menanam pohon di rumah ataupun di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, gambar ketiga itu penghematan penggunaan listrik. Jadi ketika siang hari apabila listrik tidak digunakan, lebih baik kita matikan karena itu merupakan salah satu penanggulangan pemanasan global. Yang ketiga, penggunaan kendaraan yang tidak mengeluarkan karbon dioksida seperti penggunaan sepeda. Nah, langkah kedua nih anak-anak, antisipasi secara kolektif menggunakan energi alternatif seperti kalau ya dari gambar ini menggunakan panel surya. Pengganti apa? Pengganti listrik. Jadi panel surya itu mampu menampung energi dari panas matahari dengan langsung sehingga bisa digunakan untuk menghidupkan beberapa keperluan yang ada di rumah. Menghidupkan lampu, menghidupkan TV itu bisa digunakan. Kemudian, dan ini marak sekali anak-anak, sekarang banyak sekali orang menggunakan panel surya ini. Yang kedua, melestarikan hutan. Dengan apa anak-anak melestarikan hutan? Dengan menanam banyak pohon, kemudian tidak menebang sembarangan. Tebangnya pun kalau seandainya ada harus tebang sistem tebang pilih. Kemudian menghapus penggunaan CFC. CFC itu berarti penggunaan ini ya AC anak, berarti kalau bisa dihapus ya, tapi sangat sulit sekali ya anak-anak ya kalau untuk CFC ini karena banyak sekali orang menggunakan AC karena pemanasan sangat tinggi. Kemudian memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi. Kemudian yang ketiga, mengurangi gas karbon dioksida. Nah, bagaimana kita cara mengurangi karbon dioksida? Dari gambar ini, menanam dan memelihara tumbuhan dalam jumlah yang banyak, mengganti penggunaan bahan bakar fosil dengan energi alternatif, misalnya kincir air, kincir angin, kemudian menggunakan panas bumi
menggunakan sinar matahari, ya seperti yang tadi Ibu jelaskan tadi, penggunaan salah satu panel surya, ya itu penggunaan bahan bakar fosil alternatif ya. Kemudian yang ketiga itu tidak merokok. Ya, Ibu harapkan tidak ada anak-anak Ibu yang merokok ya anak-anak, karena itu sangat merugikan diri kita sendiri dan juga orang yang di sekitar kita. Nah, ini Ibu minta anak-anak ya melakukan kegiatan pengaruh tanaman terhadap suhu bumi. Ini bisa kalian coba ya anak-anak. Nah, coba kalian harus menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian beri label A dan B pada tabung plastik. Kemudian masukkan termometer pada tabung A. Yang keempat, kalian memasukkan kelima tanaman kacang ke dalam tabung B dan kemudian memasukkan termometer ke dalam tabung B. Pastikan suhu kedua benda tabung sama, ya. Kemudian perhatikan juga anak-anak, reservoirnya tidak boleh menyentuh tanah. Yang kelima, meletakkan kedua tabung plastik di bawah sinar matahari. Yang keenam, kalian catat suhu pada toples setiap 3 menit selama 15 menit. Berarti 5 kali ya, 5 kali kalian melakukan pengamatan dan kemudian kalian catat pada tabel yang telah Ibu sampaikan sebelumnya. Nah, diskusi ya, kalian akan lakukan bagaimana perbedaannya anak-anak dari kedua tabung tersebut yang telah Ibu kemarin suruh. Sudah tidak anak Ibu lakukan selama 15 menit? Bagaimana, ada tidak perbedaannya? Kemudian termometer pada tabung mana coba yang menunjukkan suhu yang lebih tinggi selama percobaan berlangsung. Mengapa demikian? Nah, gimana anak-anak? Nah, ini jawabannya anak-anak ya. Kalian sudah memberikan jawaban kemarin dan sini Ibu simpulkan kembali anak-anak ya. Dari kedua tabung tersebut memiliki perbedaan suhu, di mana toples A lebih panas dibandingkan toples B. Nah, rata-rata dari yang kalian lakukan ini sudah benar jawabannya anak-anak ya. Nah, yang kedua, termometer pada toples A menunjukkan suhunya lebih tinggi dibandingkan toples B. Mengapa demikian anak-anak? Karena toples B ada bersitu tumbuhan yang sifatnya dapat menangkap panas atau mengikat CO2 dan menghasilkan O2. Sehingga udara di toples lebih rendah dibandingkan toples B. Dan dari kegiatan diskusi ini, kalau Ibu lihat nilai kalian alhamdulillah sudah bagus-bagus ya anak-anak. Nah, baik, sekarang kita masuk ke kesimpulannya anak-anak. Nah, bagaimana upayanya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kepanasan global? Nah, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu bakar, dan bahan bakar organik lainnya. Kemudian meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang keempat, mengurangi deforestation. Yang kelima, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC. Dengan apa? Dengan produk yang ramah lingkungan. Yang keenam, mendukung dan turut serta dalam kegiatan penghijauan. Yang ketujuh, kalian sudah melakukan ya anak-anak percobaan ya, pengaruh tanaman terhadap suhu bumi. Dan hasilnya alhamdulillah kalau Ibu periksa kemarin, alhamdulillah sangat bagus sekali. Nah, dan terakhir, Ibu minta anak-anak tetaplah buang sampah pada tempatnya dan sesuai pada jenis sampah yang akan kalian buang. Perhatikan apa itu organik, apa itu anorganik ya anak-anak. Sampai jumpa di materi berikutnya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak.